bersama Kak Vita, Tante Emma, dan Kak Keisha. Hai, apa kabarnya kalian hari ini? Kak Keisha yakin deh kalau kalian pasti baik-baik aja. Iya pastinya. Kalian sudah siap belum mengikuti ibadah hari ini? Iya, sudah siap belum? Udah mandi belum ya? Sebelum kita mulai, kita akan bersatu di dalam doa. Kita doa sama-sama yuk. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu yang setia. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami. Kami ingin memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Ya, Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berikanlah kami Roh Kudus supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Berkati juga supaya kami tidak hanya mendengarkan tetapi juga melakukan firman-Mu di kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita memuji Tuhan nih. Ya, adik-adik ya, sudah siap belum memuji Tuhan? Ya. Harus siap ya. Kita mau nyanyi sebuah pujian ya. Mungkin kalian pernah dengar lagunya. Semangat ya nyanyinya. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river. I got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. Sekali lagi Kak. I've got peace like a river. I got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. Kita masih memuji Tuhan nih. Kita mau nyanyi sebuah lagu yang pasti masih baru buat kalian ya. Kita mau sama-sama nyanyi dan belajar ya. Ya. Lagunya seru banget. Ayo Kak. Yang semangat ya. Kecil-kecil badanku kecil, biar kecil membawa damai. Bawa damai kemana-mana, sampai ke ujung dunia. Dari awal Kak. Kecil-kecil badanku kecil, biar kecil membawa damai. Bawa damai kemana-mana, sampai ke ujung dunia. Kecil, tapi ku disayang Tuhan. Kecil, tapi ku dipilih Tuhan. Kecil, tapi ku disayang Tuhan. Kecil, tapi ku dipilih Tuhan. Wow. Luar biasa. Nanti kita nyanyi lagi ya. Nanti, ya. Kini saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Kalian Ya. siapkan hati, dengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Jangan lupa lakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kalian. Ya. Oke adik-adik, yuk kita sama-sama duduk. Oke, selamat pagi adik-adik. Pasti semua sudah siap untuk mendengarkan cerita yang akan Tante sampaikan pada pagi ini. Iya. Tante, minggu apa ini itu, Keisha? Tante mau cerita tentang Yakub kan?
Tante kemarin minggu lalu udah janji loh, Tante mau lanjutin cerita tentang Yakub. Ternyata Keisha nagih. Iya. Memang Tante janji minggu lalu kalau adik-adik hari ini akan mendengar lanjutan dari cerita minggu lalu. Iya. Nah, kalau cerita minggu lalu tentang apa, yuk? Tentang Yakub yang menipu ayahnya untuk mendapat berkat. Pintar sekali Yakub Keisha. menipu. Ayahnya. Bukan sekali ya. Berapa kali? Beberapa Berkali-kali. Dia bilang kalau dia ini Esau, Iya. padahal dia Yakub. Lalu dia pakai bulu Bulu. domba di Iya. tangan dan bahunya supaya waktu papanya raba ternyata dia seperti badannya Esau. Kemudian dia juga pakai bajunya Iya. Esau supaya baju itu seperti bau Esau. Dia tipu ayahnya. Dan karena itu Esau marah. Iya, marah sekali. Yakub Mau kabur. membunuh Yakub. Jadi Yakub. bahkan Esau bilang mau membunuh adiknya Iya. kalau papanya udah meninggal. Wow, Yakub kan takut. Iya. Jadi Yakub kabur. Kabur ya, Tan? Yakub kabur dari rumah. Bukan kabur juga sih, Lari. diizinkan sama papa mamanya. Ayo kamu pergi, Suruh pergi pergi. ke kampung halaman dari mamanya. Ya ke Ribka ya iya. mamanya, Ribka yang bernama Haran, kampung halamannya Ribka. Kamu tinggal di sana deh sampai kemarahan kakakmu reda katanya. Jadi Yakub harus melarikan diri dari kakaknya Esau ya, Tante? Iya, dia harus melarikan diri ke Haran. Cukup jauh antara rumahnya dengan Haran. Tapi dia harus lakukan itu. Sampai di sana dia bertemu dengan pamannya, omnya Laban. Namanya Laban. Oh, Laban. Jadi waktu ketemu senang banget kan? Terhibur sedikit hatinya. Jadi dia tinggal di rumah Laban. Nah, Laban ini punya anak laki-laki tapi juga punya 2 anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama namanya Lea. Anak perempuan yang kedua namanya Rahel. Nah, waktu Yakub ketemu dengan Rahel, Yakub langsung jatuh cinta sama Rahel gitu. Karena wajahnya cantik. Oh, Rahel tuh cantik, Tan. Mm. Terus kalau Lea, Tan? Kalau Lea matanya agak Tidak berseri. tidak berseri gitu ya. Lalu Yakub datang kepada Laban. Yakub bilang, Laban, saya mau Rahel menjadi istri saya. Laban bilang, kalau kamu mau ambil Rahel jadi istrimu, kamu harus kerja untuk saya 7 tahun. Lama banget. Wow. 7 tahun. 7 tahun. Untuk mendapatkan Rahel. Tapi bagi Yakub 7 tahun itu dianggap 1 hari. Karena dia begitu senang dengan Rahel. Oh, karena cinta banget ya, Tan. Terus di hari di mana Rahel akan diberikan kepada Yakub. Sudah siap-siap. Ternyata Laban datang bukan bawa Rahel, tapi Siapa? bawa Lea. Yakub ditipu Tipu dong. dia. Yakub ditipu. Mengapa begitu? Yakub jadi ingat, aduh, saya pernah menipu papa saya. Iya. Sekarang om saya menipu saya. dia. Nah, ternyata apa yang kita perbuat itu pasti dapat balasannya. Iya, betul Tan, sekali. benar. Pasti ada dapat balasannya. Kalau kita berbuat yang baik, kita dapat balasan yang Iya. baik. Tapi kalau kita Jahat, menipu, jahat. hukum tabur tuai itu akan kita terima. Nah, lalu jadi Laban menipu Yakub dengan memberikan Lea. Iya. Jadi Yakub Terus agak Yakub- marah juga sama Iya Laban dong. kan. Wah, Aku kan minta Rahel, kenapa kamu berikan Lea kepadaku? Lalu Laban bilang, kalau kamu mau Rahel, kamu kerja lagi untuk aku. Wah, Berapa lama Berapa oke lagi? lama deh. lagi, Tan? Boleh kerja. 7 tahun lagi, Tan? Tidak, 7 hari ya kelihatannya sepertinya. Jadi Yakub kerja, lalu diberikanlah Lea. Rahel. Oh, Rahel. Nah, Rahel. Rahel. Iya. Jadi dari 2 istrinya ini Lea dan Rahel, Yakub diberkati dengan 12 anak.
Wah, banyak 12 sekali. anak laki-laki lagi. Anaknya Yakub, 12 anak laki-laki. Nah, Wow. terus Yakub punya anak perempuan nggak? Anak perempuan. Iya. Punya kayaknya. Untungnya dia punya satu anak Iya, perempuan. satu. Namanya Dina. Dina. Oh. Jadi, tapi selain Tuhan berkati Yakub dengan anak-anak yang banyak, Tuhan juga berkati Yakub dengan ternak yang banyak. Dia punya unta, punya keledai, punya Kaya ya, Tan? lembu, punya domba, Banyak. banyak. Sekali. Jumlahnya ratusan loh. Wah, kaya sekali. Iya. Yakub. Sampai-sampai Laban pamannya jadi Iri ya, Tan? Iri iri. pasti. Nah, lihat, wow, Tuhan berkati Yakub. Lembunya, ternaknya begitu banyak ya. Jadi suasana jadi nggak enak. Enak. Lalu Yakub datang kepada kedua istrinya. Yakub bilang kepada kedua istrinya, ayo sekarang kita harus kembali pulang ke kampung halaman saya di mana ayah saya ada. Kita kembali ke sana ya. Jauh juga kan perjalanannya. Untung kok istri-istrinya mau ikut. Mau. Jadi mereka beres-beres barang-barang, ternak-ternak. Mereka juga punya hamba-hamba sahaya, pembantu-pembantu kan banyak. Jadi semua dibawa oleh Yakub keluar dari tempat Laban untuk kembali ke kampung halamannya Yakub ya, di mana dia lahir. Pasti rombongannya mereka panjang sekali kan? Rombongannya Iyalah, panjang banyak sekali. Ya. Dibawa. Nah, jadi karena ada binatang-binatang yang dibawa, ada anak-anak juga. Jadi mereka nggak bisa jalan cepat, perlahan-lahan jalannya kan. Nah, lalu Yakub suruh utusan, kamu pergi beritahu kepada kakakku Esau kalau aku datang mau bertemu dengan dia. Aku mau berdamai dengan dia. Kan gak enak selama ini. Kita sepertinya bermusuhan. Iya. Saya mau berdamai. Kan bersaudara ya, Tan? Kan mereka saudara kembar lagi. Kembar lagi. Iya. Wah. Lalu waktu utusannya sudah sampai ke Esau dan menyampaikan pesannya Yakub dan mereka kembali kepada Yakub dan mereka bilang, aduh Yakub, Esau memang mau datang juga bertemu dengan Pak Yakub, tapi dia datang dengan 400 orang yang mengikutnya. Gawat 100 sekali orang. dong Tante. Banyak Ya, aku amat. pikir, waduh 400 orang. Jangan-jangan dia mau habisin saya dan keluarga saya. Iya. Gawat Aduh, sekali Tante. takut juga ya. Iya, Takut serem pasti sekali. Yakub. Ya aku pikir gawat ini. Dia Bahaya dalam ya. keadaan yang gawat ya. Jangan-jangan Esau masih menaruh Mau dendam balas dendam. sehingga mau menghabisin mereka. Nah, Yakub kan jadi takut. Iya, takut pasti, Tan. Walaupun dalam hati Yakub dia masih tetap sayang sama Esau. Ya, tapi dia sudah jadi takut ya. Terus apa yang Yakub lakukan Iya. kan? Ini penting sekali. Yakub pikir, barangkali kalau saya kasih hadiah kepada kakakku, hatinya akan lembut. Jadi dia siapkan lembu. Mainan ya Tan? Mainan. Ini orang Kan tua, udah besar, kenapa perlu Keisha, mainan? udah Mobil dewasa. kalau gitu Tan. Mobil, pada waktu itu juga belum Belum ada ada mobil, mobil. Keisha. Terus apa dong Tan? Ternak. Iya, Iya, dia bawa banyak ternak. Kambing, domba, unta, Keledai. lembu, keledai yang banyak. Banyak. Dia suruh bawa sebagai hadiah untuk Esau kakaknya. Dia pikir dengan hadiah bisa lembutkan hati Esau. Iya. Nah, jadi dia taruh rombongan yang bawa hadiah di depan sekali. Kemudian anak-anaknya, pembantu-pembantunya. Kemudian di belakang baru dia. Karena dia masih takut kan. Iya. Nah, walaupun dia sudah membuat kita bilang strategi ya. Iya. Untuk bertemu dengan kakaknya. Tapi dia masih takut. Jangan-jangan hadiah itu kurang banyak. Atau mungkin hadiah itu belum menyenangkan hati Esau. Dia masih takut. Jadi dia menyeberangkan semua, menyeberangkan rombongannya, menyeberangi sungai Yabok. Ya. Lalu dia sendiri tinggal di seberang sungai. Lalu apa yang dia lakukan?
Apaan tuh, Tan? Wah, Tan, Dia ngapain? biasanya kan kalau seseorang itu ya kalau dikasih hadiah pasti hatinya tuh jadi meleleh gitu, Tan. Jadi Pasti luluh. kalau Kesha dikasih hadiah juga Kesha. Iya. Iya, aku Jadi udah nggak gak jadi bakal marah lagi. Iya, tapi walaupun begitu Yakub masih takut. Masih takut. Dia pikir masih belum merasa lega hatiku. Lalu Yakub Jadi ngapain? dia sendiri tinggal di seberang sungai Yabok. Lalu apa yang dia lakukan ya? Apa Iya. yang dia lakuin? Dia berdoa. Oh, dia berdoa. Dia berdoa. Minta dari Tuhan, Tuhan tolong saya. Dia berdoa sepanjang malam itu. Lalu ada malaikat Tuhan datang. Wow. Bergulat dengan dia. Bergulat. Dia bergulat. Dia nggak mau melepaskan malaikat itu loh. Kenapa, Dia Tan? bergulat sepanjang malam. Dia bilang, saya nggak akan melepaskan engkau sampai engkau memberkati aku. Oh. Bergulat sepanjang malam sampai matahari sudah terbit. Mereka masih bergulat. Wow. Malaikat bilang, ayo lepaskan aku. Akhirnya ini pangkal pahanya Yakub di Lecokkan. jadi Yakub jadi timpang Oh. karena Wah. pangkal pahanya di sama Yakub malaikat. hebat juga ya. Iya. Bisa bergulat dengan Tapi malaikat buat Tuhan. Yakub nggak apa-apa. Hah? Setelah itu lalu malaikat itu memberkati Yakub. Oh, diberkati. Oh, Lalu, diberkati juga. Lalu Malaikat bagaimana? itu bilang kepada Yakub begini, Yakub, sekarang aku memberikan engkau nama baru. Nama kamu yang lama itu Yakub, berarti penipu ulung, suka Yakub. menipu. Yakub itu artinya penipu. Sekarang Nama barunya aku ganti siapa? namamu menjadi Israel. Israel. Karena engkau telah bergumul dengan Allah dan engkau menang. Wow, keren banget artinya ya. Iya. Jadi setelah Yakub diberkati oleh malaikat itu kembali ke surga. Yakub sekarang merasa lega. Walaupun dia agak timpang, dia nggak masalah. Yang penting dia sudah merasa lega, dia yakin bahwa pasti kakaknya itu mau berdamai dengan dia. Karena dia memang ingin supaya dia bisa berdamai dengan kakaknya. Karena judul dari cerita hari ini, aku suka berdamai. Iya. Siapa sih ini yang suka berkelahi? Ayo. Ayo siapa? Bukan aku. Nggak bagus kan kalau berkelahi. Iya. Kalau sudah berkelahi, sudah marah-marah, harus cepat berdamai. Iya. Nah, kalau adik-adik yang sudah besar mau membaca cerita ini, bacalah di dalam kitab Kejadian Fatsal 32 dan Fatsal 33. Jangan lupa ya, 2 Fatsal loh. Tapi ceritanya menarik sekali Iya. ya. Nah, Ceritanya ini bagus. di cerita ini Tante singkat ya. Tapi kalau adik-adik yang sudah bisa baca, bisa membaca Fatsal 32 dan Fatsal 33 dari buku Kejadian. Lalu pergulatannya berakhir di situ kan. Setelah fajar menyingsing, lalu rasa takutnya hilang loh. Oh, sekarang sudah Yakub tidak takut lebih lagi. lega. Sudah berani. Lega. Lebih berani. Sekarang Yakub malah di depan. Wah. Tadinya Yakub di belakang sekali ya, karena takut. Sekarang Di depan. Yakub di depan. Dia mau menghadap dengan kakaknya. Dia tahu pasti Tuhan akan tolong dia. Iya. Jadi waktu dia lihat kakaknya dengan rombongan 400 orang sudah mendatangi. Dia cepat-cepat lari mendapatkan kakaknya. Dan dia sujud menyembah kepada Esau. Dan waktu Esau melihat adiknya, dia langsung merangkul, memeluk Yakub. Sweet banget. Jadi semua permusuhan, semua dendam lenyap, diganti dengan kasih sayang, perdamaian di antara Saudara. kakak dan adik. Sweet Indah banget sekali ya. Iya. Oke. Jadi pelajaran untuk hari ini, Yakub selalu ingin mau berdamai dengan kakaknya. Iya. Dan untuk itu Yakub perlu berdoa supaya Tuhan kasih dia keberanian untuk mau berdamai. Jadi adik-adik kalau masih bermusuhan, marah-marahan,
sama teman atau sama kakak adik harus cepat berdamai ya. Iya. Karena Tuhan gak senang kalau kita terus marah-marahan. Ya. Nah, Tuhan mau kita selalu suka berdamai satu dengan yang lain. Kata firman Tuhan, jangan simpan kemarahan sampai matahari terbenam. Ya. Harus jadi pembawa damai. Harus menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Iya. Kalau adik-adik lihat ada dua teman yang berkelahi, adik-adik harus datang mendamaikan. Iya, ya? jangan jadi kompor. Gak boleh. Jangan manas-manasin, gak boleh. Kita mau Harus menjadi mendamaikan. pendamai ya. Oke, ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau saksikan video ilustrasi. Video ilustrasi ini tentang seekor keledai dan penguin kecil ya. Seru banget Lucu ya? Iya, lucu. Kalian simak baik-baik ya. Nah, lucu kan? Iya. Lucu banget. Iya. Kalau seekor keledai sama penguin kecil aja bisa berdamai Unta, ya. Kak. Iya keledai. Keledai sayang. Iya, maaf. Bisa berdamai. Kalian pasti bisa. Bisa berdamai ya. Iya. Oke, lalu Kita ayat hafalan kita. ayat hafalan. hafalan kita diambil dari Matius 5 ayat 9, yaitu berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali Siapa yang mau lagi. menjadi anak-anak Allah? Aku. Nah, kalau mau jadi anak Allah harus suka berdamai. Jangan Oke? suka cari ribut ya kan. boleh itu. Ayo kita ulangin lagi, Sekali lagi. ayat Iya. hafalannya. Yuk. Matius 5 ayat ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Haleluya. Puji Oke. Tuhan. Sekarang kita nyanyi nyanyi lagi ya. Yang tadi. Lagu ya. yang tadi yang baru kita mau ulangi supaya semua adik-adik juga
bisa belajar Bisa lagu di rumah, ini ya. boleh diulang-ulang, oke? Ya, kecil-kecil, badanku kecil. kecil, tapi aku mau menjadi pembawa damai. Kecil-kecil badanku kecil, biar kecil pembawa damai. Bawa damai kemana-mana, sampai ke ujung dunia. Dari awal, Kak. Kecil-kecil badanku kecil, biar kecil pembawa damai. Bawa damai kemana-mana, sampai ke ujung dunia. Kecil, tapi ku disayang Tuhan. Kecil, tapi ku dipilih Tuhan. Kecil, tapi ku disayang Tuhan. Kecil, tapi ku dipilih Tuhan. Ayo kita akan berdoa mengakhiri acara sekolah minggu di udara. Semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran hari ini yang berjudul Aku Mau Menjadi Pembawa Damai. Tuhan, tolonglah kami semua, termasuk adik-adik, supaya dimanapun kami berada, kami mau menjadi pembawa damai. Jikalau kami sudah bersalah dengan teman atau kakak, kami mau datang dan mohon maaf karena kami ingin berdamai. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Kami ingin disebut anak-anak Allah. Karena kami mau menjadi pembawa damai. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau terus akan memberkati semua adik-adik yang sudah menonton acara ini. Berikan kesehatan, kekuatan. Dan tolong mereka waktu mereka belajar di rumah, berikan kepada mereka kepintaran, sehingga mereka dapat mengerjakan semua pelajaran atau soal-soal atau PR atau tugas yang diberikan dengan baik, karena Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati mereka. Berkati juga orang tua dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, Tuhan Engkau membuatnya menjadi berhasil karena mereka mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Happy Sunday adik-adik. Happy Sunday. God bless you. God bless you. God bless you. Bye.